sholat seperti itu. Teman-teman IPK, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat datang di mata kuliah ilmu bahan dan korosi Dek, teman-teman 2020. Kita mulai kuliah pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, insya Allah untuk satu semester ke depan kita akan mempelajari ilmu bahan dan korosi. Sepertinya memang teman-teman di sini adalah teman-teman yang alhamdulillah bisa mengambil mata kuliah semester 4 begitu ya. Berarti IPK-nya bagus-bagus ini yang masuk member ngambil IPK baik itu kelas A dan B. Saya doakan supaya tetap bisa mempertahankan gitu ya, tetap bisa mempertahankan nilai di semester 2 ini dengan baik. Mungkin ada beberapa yang gabung di kelas NME saya, ada juga yang belum, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali teman-teman. Saya Junggilanti Dulestari, nanti insya Allah selama satu semester saya akan nemenin teman-teman untuk belajar tentang mata kuliah ilmu bahan dan korosi. Sejatinya sebetulnya IBK ini nama mata kuliahnya di kurikulum 2010 adalah pengetahuan bahan dan korosi atau PBK. Saya tadi lihat sekilas karena saya belum sempat buka silabus dan RPS-nya di IBK, ternyata sama seperti itu untuk materi dan bahan kajiannya, baik itu di PPK dan di IBK, cuma perbedaannya di kurikulum kalian, di kurikulum 2020 IBK ditawarkan di semester genap, sedangkan untuk PPK di kurikulum 2010 ditawarkan di semester ganjil. Jadi ini saya estafet di kemarin, semester lalu baru aja ngajar PBK, sekarang saya ngajar IBK di kelas teman-teman begitu di angkatan 2020. Dan sepertinya IBK dibuka 2 kelas oleh Pak Arief, jadi insya Allah nanti semua teman-teman yang ngambil lebihan SKS dan ngambilnya IBK, insya Allah akan ketemu saya semuanya begitu. Baik, Dik. Ini karena lumayan cukup banyak, jadi nanti kita perkenalan membernya, perkenalan teman-teman nanti sambil jalan ya. Kalau kemarin kan NME cuma 25 orang, jadinya kita bisa tatap muka satu orang, tetapi ini karena lumayan cukup banyak, nanti kita bisa kenalan sambil jalan, karena nanti insya Allah di awal-awal begitu, di awal-awal minggu depan, minggu ketiga dan keempat, insya Allah nanti banyak banget perhitungan yang kita bisa aktifkan ini sesi Zoom-nya secara sinkron begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, karena kalau saya Zoom begini, jadi padahal teman-teman tidak hanya mata kuliah IBK saja yang Zoom juga begitu ya, maka saya mengizinkan untuk teman-teman off video begitu ya, karena kalau teman-teman menyimak Zoom saya dan sambil on video, biasanya nanti kuota datanya lumayan cukup banyak terserapnya begitu, sehingga kalau teman-teman mau off video silahkan, tapi saya harap walaupun off video tetap menyimak penjelasan kuliah ini dengan baik begitu ya. Oke teman-teman, untuk sore hari ini kita akan menjelaskan, jadi saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan teman-teman pelajari di IBK. Jadi saya akan memaparkan terkait silabus IBK, karena kebetulan memang kurikulum 2020 ini itu silabusnya sudah disiapkan begitu ya, sudah disiapkan oleh tim. Jadi nanti saya hanya akan membuat RPS-nya. Jadi silabus ini insya Allah sudah fix teman-teman. Jadi terkait dengan CPL, CPMK, dan kemudian bahan kajiannya insya Allah sudah sangat mewakilkan begitu apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Baik, terkait dengan IBK, di IBK ini insya Allah akan ada 3 capaian mata kuliah yang akan kita pelajari dan yang nanti akan kita ukur teman-teman. Jadi ada 3, yang pertama adalah tentang kita bisa
mengklasifikasi, kemudian kita bisa menjelaskan sifat dan fase dari suatu bahan teknik begitu. Jadi seperti ini, Dik. Besok nih kalau semisal teman-teman sudah masuk di semester 8, sudah mulai TA dari calon sarjana teknik kimia itu adalah bisa merancang suatu pabrik atau suatu industri kimia begitu ya. Nah, industri kimia nggak bakalan lepas dari alat-alat prosesnya begitu. Jadi alat proses seperti dari awal dari tangki penyimpanan bahan baku hingga ke tangki penyimpanan produk. Ini nanti semuanya akan memerlukan suatu alat-alat proses untuk kalau tangki untuk menyimpan, nanti kalau semisal teman-teman untuk mereaksikan adalah teman-teman butuh reaktor, kalau semisal teman-teman ingin mengalirkan cairan teman-teman butuh pompa, butuh pipa, kemudian butuh valve, butuh alat-alat perintilan-perintilan alat-alat proses ini. Nah, setiap alat-alat proses ini akan dibuat begitu ya, akan dibuat oleh suatu bahan. Nah, bahan ini nanti yang akan kita bahas selama 1 semester di IBK ini, Dik. Jadi nanti secara keseluruhan kita akan mempelajari sifat logam, polimer, keramik, dan advance material. Jadi insya Allah kita akan bahas keempat itu. Di sini kita akan mempelajari bagaimana tuh sebetulnya proses logam itu dibuat, kemudian sifat-sifat yang berkaitan dengan logam itu seperti apa, kemudian bagaimana perhitungan yang berkaitan dengan sifat logam seperti diagram fase dan lain sebagainya. Selain logam, kita nanti juga akan mempelajari tentang polimer. Polimer di sini teman-teman akan saya ajak untuk menelusuri begitu tipe-tipe polimer itu seperti apa, jenis-jenisnya, berdasarkan ikatan kimianya, berdasarkan sumber bahan bakunya, kemudian gimana cara membuat polimer, kemudian sifat-sifat dari polimer itu jika kita bandingkan dengan logam itu yang mana yang unggul, mana yang nggak unggul seperti itu. Selain logam, polimer, kita juga akan membahas keramik. Jadi di keramik nanti insya Allah kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis keramik. Nanti kita ada beberapa klasifikasinya, kemudian dari klasifikasi masing-masing ini itu akan berbeda sifat fisiknya apa saja, begitu teman-teman. Jadi lebih kurangnya adalah seperti itu, Dek, yang akan kita bahas di CPMK 1, yaitu kita akan belajar lebih dalam terkait dengan logam, polimer, keramik, kemudian nanti ada komposit dan advance material. Jadi ada 5 bahan teknik yang nanti kita akan diskusikan bareng-bareng selama setengah semester ya. Insya Allah CPMK 1 ini nanti dari minggu ini sampai minggu ke-7. Kemudian selain CPMK 1, teman-teman juga akan ada 2 CPMK lagi, yaitu yang kedua, CPMK 2 adalah teman-teman bisa menjelaskan tentang korosi dan teman-teman juga bisa menjelaskan apa itu pengertian dari degradasi dari bahan teknik. Jadi di sini insya Allah teman-teman sudah paham ya sebenarnya korosi itu karat. Nah, karat itu tuh nanti di sini kita akan bahas lebih dalam begitu deh. Apa tuh sebetulnya penyebab dari karat. Teman-teman kan taunya cuma oksigen. Nah, oksigen itu kira-kira ngapain tuh ke logam? Kok bisa logam itu bisa kena korosi atau kena degradasi? Nah, kita akan bahas di CPMK 2. Kemudian yang ketiga, untuk ilmu bahan korosi adalah mahasiswa, teman-teman dapat mampu menjelaskan pemilihan bahan teknik. Nah, ini nanti akhirnya, begitu teman-teman. Jadi, atau final dari teman-teman belajar ilmu bahan korosi adalah teman-teman dapat memilih kira-kira bahan teknik apa yang sesuai begitu, bahan teknik apa yang sesuai untuk alat proses tertentu. Nah ini nanti banyak konsiderasinya begitu deh. Jadi banyak yang akan teman-teman pertimbangkan. Jadi semisal teman-teman mau nyimpan tangki H2SO4. H2SO4 asam sulfat ini sifatnya sangat korosif begitu ya, sangat korosif jika konsentrasinya sudah di atas 25% dia sudah sangat korosif begitu, sudah sangat korosif, sudah sangat reaktif, maka
apakah bijak begitu, apakah bijak kalau semisal kita menyimpan H2SO4, semisal kita punya 98%, dia sangat korosif sekali, sangat berbahaya juga bagi lingkungan, bagi kesehatan. Kalau misal kita kena gitu, kita langsung melepuh tangannya. Nah, kira-kira kita nyimpannya bijakan seperti apa? Apakah kita nyimpan di tangki yang berbahan stainless steel, apakah di carbon steel, apakah kayaknya keramik aja cukup Bu pakai kalsium oksida, si tangkinya dari kalsium oksida, atau sepertinya polimer aja nggak apa-apa Bu pakai polimer dari polipropilen begitu. Jadi keempat ini, jadi kasus untuk penyimpanan tangki nanti kita akan diskusikan di CPMK ketiga. Langkah-langkah yang tepat untuk memilih bahan konstruksi dari alat proses itu nanti kita akan pelajari di sebelum UAS, jadi di minggu-minggu sebelum UAS, insya Allah minggu ke-3 minggu sebelum UAS, jadi minggu ke-11, 12, 13. Begitu. Jadi outputan di IPK cukup seperti itu sih, Dek. Jadi insya Allah perhitungannya memang nggak banyak. Jadi perhitungannya hanya di bagian depan nanti terkait dengan sifat-sifat bahan. Jadi ada sifat fisik, kimia, sifat mekanis, sifat termal, sifat elektrik bahan, itu ada beberapa hitungannya, tapi selebihnya adalah teori begitu teman-teman. Jadi itulah kenapa IPK ini tidak ada prasyarat tertentu mata kuliah yang harus teman-teman ambil sebelum ambil IPK, karena memang ini baru dan ilmu bahan korosi ini mendukung begitu ya, menunjang pengetahuan teman-teman agar besok siap untuk memilih alat proses yang tepat pada saat besok teman-teman mengerjakan tugas akhir. Begitu Dek. Jadi insya Allah ada 3 ini karena kebetulan kenapa disebut penunjang, karena teman-teman di sini outputan dari CPMK-nya hanyalah mampu menjelaskan. Jadi teman-teman outputannya bisa menjelaskan saja sudah dianggap lolos begitu, sudah dianggap bisa atau tercapai tujuan dari pembelajaran kuliah di IPK ini begitu ya. Seperti itu untuk capaian pembelajaran. Ketiga CPMK ini mendukung CPL 7 di kurikulum 2020. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, insya Allah secara ringkas begitu Dek, kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 bahan kajian utama di ilmu bahan korosi. Yaitu yang pertama nanti tentang ilmu bahan dan korosi. Jadi nanti insya Allah pendahuluan akan kita diskusikan hari ini. Kemudian klasifikasi bahan teknik. Nanti di sini ada logam, kemudian ada polimer, kemudian ada keramik, ada komposit, dan advance material. Nah, kebetulan saya, Bu Luki, dan beberapa dosen yang lain memang risetnya ke material, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman buka di buku panduan akademik kan ada konsentrasi terkait dengan teknologi material. Jadi, kalau misal teman-teman tertarik terkait dengan material, insya Allah nanti kalau misal teman-teman ambil mata kuliah pilihannya di material, nanti kita akan ketemu, kita akan membahas lebih tentang biomaterial, smart material, kemudian komposit, polimer, dan lain sebagainya begitu. Itu ya. Bahan kajian yang kedua adalah tentang klasifikasi bahan teknik. Di sini nanti lebih banyak ke jenis-jenisnya, jenis-jenis logam, jenis-jenis polimer, gimana cara membuatnya, dan hingga ke aplikasinya. Insya Allah kita akan bahas di topik klasifikasi. Kemudian selain itu kita juga akan membahas sifat-sifat bahannya. Untuk sifat bahan yang akan kita bahas adalah mekanik, termal, dan elektrik ya. Maaf di sini sepertinya dia kurang terlalu ini, elektrik bahan. Gitu. Mekanik, termal, elektrik ini insya Allah ada di minggu kedua, jadi insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke sifat-sifat bahan, mekanik, termal, elektrik, kemudian nanti di sini ada kimia dan fisika. Ini hanya ke parameternya aja. Oke. Lalu kemudian
selain itu, teman-teman juga berkaitan dengan logam. Maaf, berkaitan dengan tidak hanya logam ya, Dek, ke semua bahan teknik ini akan ada suatu keahlian khusus begitu, yaitu membaca suatu diagram fase. Nanti khusus untuk di IBK kita akan membahas secara jauh begitu tentang diagram fase paduan logam begitu ya, metal alloy. Nanti seperti apa untuk spesifikasinya, jadi kayak nanti kita dari diagram fase ini nanti kita bisa menentukan fasenya, kita bisa menentukan fraksi masanya, kita bisa menentukan massa campuran logam pada setiap fase yang kita inginkan begitu. Itu insya Allah kita akan pelajari juga lebih jauh. Kemudian ini jadi nomor 1, 2, 3, 4 ini insya Allah CPMK 1 semua. Lumayan cukup banyak memang di CPMK 1 karena nanti bobotnya dia 50% teman-teman. Jadi di sini perhitungannya adalah maaf, sepertinya di sini 60%. Jadi yang mendukung kelulusan teman-teman di IBK yang paling banyak adalah yang di CPMK 1 yang membahas keseluruhan ini tadi sifat-sifatnya, kemudian diagram fase seperti itu. Jadi nanti mungkin harap maklum begitu ya kalau asesmen terkait ini lumayan cukup banyak dibandingkan pada saat kita membahas korosi, degradasi, dan pemilihan bahan teknik gitu. Karena di sini nanti 60% kelulusannya. Kemudian setelah UTS, jadi satu full ini materi dari diagram fase dari pendahuluan hingga diagram fase ini nanti di sebelum UTS. Kemudian setelah UTS kita bagi dua untuk mendiskusikan begitu materi CPMK 2 yaitu korosi dan degradasi. Terkait dengan korosi dan degradasi kita akan membahas gimana penyebabnya, kemudian kita bisa hitung efek dampak begitu, efek dampak dari korosi dan degradasi terhadap bahan teknik, dan nanti kita bisa hitung juga gimana caranya mentes gitu ya, menguji kekuatan bahan terkait dengan korosi. Nanti ada beberapa tes yang bisa kita sampaikan, nanti kita akan diskusikan juga di setelah UTS. Kemudian di akhir, nanti di CPMK 3 kita bisa masuk ke materi pemilihan bahan teknik. Jadi di akhir sebelum UAS, saya berharap secara pribadi begitu teman-teman udah ada bayangan secara komprehensif begitu ya, secara komprehensif terkait materi pengetahuan tentang logam, polimer, keramik, komposit, advance material, sehingga pada saat nanti kita akan diskusikan tentang pemilihan bahan teknik itu teman-teman sudah ada bayangan. Jadi teman-teman sudah jauh lebih bisa memilih begitu, jauh lebih bisa memilih, oh kalau semisal mau nyimpan tangki H2SO4 yang harus diperhatikan ini, maka bahan yang cocok adalah ini begitu. Kalau semisal untuk mau memilih bahan baku untuk fermentor poin-poin utamanya adalah sekian ini, maka bahan konstruksi utamanya adalah polimer, misal seperti itu. Kalau misal tadi yang untuk sulfat karena dia korosif, dia mudah bereaksi, maka teman-teman bisa simpan dengan keramik begitu. Itu bisa memungkinkan seperti itu. Itu adalah outputan CPMK ketiga. Jadi teman-teman bisa dengan lancar begitu ya memilih apa sih sebetulnya bahan teknik yang bisa kita gunakan untuk menyusun atau membuat suatu alat proses. Setidaknya teman-teman tahu perbedaannya begitu ya, perbedaan antar logam satu dengan paduan logam yang lain. Begitu. Nah, kemudian untuk referensinya, materi di CPMK 1 teman-teman jadi mulai dari jenis-jenis dan sifat dan aplikasi, kemudian cara buatnya dari semua kelompok bahan ini nanti saya ambil dari Kalister Material Science and Engineering edisi ke-8. Jadi memang di buku Kalister ini cukup kompleks teman-teman. Jadi kalau semisal mahasiswa yang betul-betul membahas ilmu bahan, ini nanti buku kitab utamanya adalah memang Kalister begitu Dik. Karena di Kalister cukup komprehensif, cukup komunikatif juga isi bukunya. Jadi teman-teman saya juga rekomendasikan untuk
bisa punya begitu ya, bisa punya bukunya. Nggak usah beli, mungkin cari aja di Google, paling banyak yang nge-share gratisan begitu. Dicari aja bukunya Kalister. Kemudian untuk CPMK 2 juga kita nanti akan pakai buku Kalister. Kemudian khusus untuk CPMK 3 terkait dengan pemilihan bahan teknik. Nanti untuk algoritma, jadi urut-urutannya atau dasar-dasar pertimbangannya seperti apa tuh milih bahan teknik dan lain sebagainya, nanti saya pakai referensi nomor 2 atau Hansen dan Puyer, gitu. Puyer emang Puyer panggilannya, saya pas dulu S1 Puyer, Hansen dan Puyer, Material Selection for Hydrocarbon and Chemical Plant. Jadi ini untuk kayak apa ya, kayak teori pendukungnya begitu. Kemudian juga didukung dengan Brownell, teman-teman. Jadi Brownell di sini proses equipment design, buku ini menyediakan informasi tentang sifat fisiknya secara lengkap gitu. Jadi kalau semisal kan nanti banyak bahan ya, dia banyak jenis logam, semisal stainless steel aja nanti ada yang 1000, ada yang 1200, ada yang 2400, ada yang 4800. Nah, dari situ beda dari sifat fisiknya apa aja itu nanti dijelaskan datanya secara tabel di Brownell. Jadi memang Brownell lumayan cukup penting juga untuk di IPK. Jadi kalau sudah masuk ke teknis gitu ya, teknis pemilihan bahan, buku nomor 2 dan 3 ini akan kita pakai. Sedangkan untuk teori pendukungnya, jadi kayak teori dari awal, perbandingan jenis logam, gimana cara membuat logam, kegunaan logam, gitu-gitu, nanti kita pakainya di Kalister atau referensi yang nomor 1, begitu ya. Seperti itu untuk silabus, jadi secara garis besar adalah seperti ini yang akan kita pelajari lebih lanjut di IPK, seperti itu teman-teman. Nah, untuk prosentase CPMK-nya, oke, oh ternyata 50, 20%, 20% deh untuk CPMK 1 dan CPMK 2. Jadi nanti 10% ya adalah presensi. Begitu, saya izin share untuk RPS ya. Untuk RPS-nya si IPK, kalau bedanya di kurikulum 2010, kalau kurikulum 2010 CPMK-nya di breakdown teman-teman. Jadi logam CPMK sendiri, terus kemudian polimer CPMK sendiri, keramik CPMK sendiri, begitu sehingga CPMK-nya lumayan cukup banyak. Ada 8 apa 7 gitu untuk PBK di kurikulum 2010. Tapi kalau untuk di 2020 ternyata sudah disepakati untuk CPMK 1 karena memang banyak, dia separuh semester sendiri, maka bobotnya dia 50%, teman-teman. Kemudian untuk korosi degradasi 20%, untuk pemilihan bahan tekniknya juga 20%. Jadi sisanya masih 10% ini nanti untuk presensi begitu ya. Jadi jangan sebisa mungkin kalau misal teman-teman berhalangan begitu bisa izin ke saya biar presensinya tidak bolong begitu. Nah, insya Allah sepertinya untuk penilaian, sistem penilaian teman-teman sudah pada paham ya untuk gimana dapat nilai A dan minimal nilainya apa begitu. Untuk mata kuliah sebetulnya mata kuliah dinilai lulus begitu teman-teman jika nanti nilai akhir kalian adalah C begitu ya, nilai akhir kalian C dan semua CPMK lulus begitu Dek. Jadi perbedaan cukup signifikan antara kurikulum 2020 dengan 2010 adalah kalau di 2010 kan salah satu nggak lolos CPMK ya sudah begitu, yang penting nilainya C aja gitu, yang penting nilainya minimal C itu sudah lolos, sudah lulus mata kuliah tersebut. Tetapi kalau untuk teman-teman 2020 selain nilainya C begitu, selain nilainya C, teman-teman harus sudah lulus CPMK. Jadi harus lulus CPMK 1, 2, dan 3. Setidaknya sudah lulus minimal rata-ratanya dia nilainya C, kemudian nanti teman-teman bisa dikatakan lulus, teman-teman tidak perlu remedi. Nah, sistem remedi saya, begitu ya, sistem remedi saya
jika CPMK itu tidak lulus gitu ya, jadi semisal nih salah satu dari teman-teman ternyata insya Allah nanti saya akan share begitu deh. Saya akan share di akhir semester begitu, di akhir semester nilai untuk masing-masing CPMK begitu ya, nilai untuk masing-masing CPMK. Jadi nilai untuk CPMK 1 seyogyanya adalah 50 gitu ya, poinnya adalah 50, sedangkan CPMK 2 adalah 20 dan CPMK 3 adalah 20 begitu. Nah, kalau C itu kan dia 60%-nya begitu ya, 60%-nya. Jadi pada saat saya share besok, ternyata CPMK 1 teman-teman, salah satu dari kalian nggak lolos begitu deh. Nilainya semisal kalau mau lulus dia harus 35, semisal seperti itu, teman-teman baru 25 poin. Baru 25 poin. Maka teman-teman memang diminta untuk, memang diwajibkan begitu ya, diwajibkan untuk remediasi. Nah, nanti sistem remediasi saya adalah nilai remediasi itu nanti menggantikan ya. Jadi kalau kurikulum 2010 dulu, dia sistemnya menambah deh. Jadi sistemnya nambah nilai akhir. Jadi kalau semisal nih salah satu dari kalian nilai akhirnya, kalau kalian di 2010 ya, nilai akhirnya semisal 60 kan dapat C deh. Lumayan cukup jelek bagi mahasiswa yang memang idealis begitu. Jadinya dia remed, ternyata dia dapat nilainya 80. Nanti sistem saya, kalau dulu remediasi saya dulu pas kurikulum 2010, sistemnya adalah menambah nilai akhir. Jadi 20% dari nilai remed, jadi kalau dia dapat 80, berarti 20%-nya adalah 16, begitu 16, maka 16 poin itu nanti akan saya tambahkan di nilai akhir sebelumnya. Jadi karena dia C, kebetulan ya nilainya dia 60 begitu, maka saya akan tambahkan 16 poin sehingga menjadi 76, sehingga dari C menjadi upper B. Seperti itu untuk kurikulum 2010. Tetapi kalau dari 2020 sepertinya sistem ini tidak akan berpengaruh cukup signifikan begitu deh. Kalau semisal mau remed, kemudian nilai remed cuma mengcover berapa persen begitu. Nah, jadi untuk 2020 sistem remediasinya adalah menggantikan nilai begitu ya. Jadi kayak tadi semisal yang bersangkutan itu nilai CPMK 1-nya masih 35, padahal dia harusnya 50 begitu ya. Jadi nilai CPMK-nya totalnya 70. 70 kan jadi 35 poin ya, karena 50% begitu teman-teman. Nanti pada saat remed itu nilainya 80, maka otomatis dia jadi langsung 40 poin. Jadi sistemnya adalah menggantikan nilai CPMK yang sudah tertulis begitu. Dan sistem remediasi ini seharusnya lebih mudah, karena kalau remed mungkin teman-teman bisa tanya ke kakak tingkat kalian yang mungkin saya ajar. Jadi saya selalu meremediasi soal-soal yang sudah saya ujikan, baik itu di UTS atau UAS, atau CPMK, asesmen CPMK yang tidak ada di UTS ataupun UAS begitu. Jadi kalau semisal besok dan pula pada saat remedi ini, teman-teman tidak wajib mengerjakan semuanya. Jadi saya sekali lagi akan meng-share teman-teman sekalian tentang nilai gitu ya, tentang nilai masing-masing CPMK kalian. Kemudian saya akan highlight begitu, ini loh ternyata CPMK yang belum lulus. Semisal CPMK 1 ada yang nggak lulus sekian, maka pada saat remed teman-teman cukup mengerjakan soal untuk CPMK 1 saja. Jadi CPMK 2, 3 mau dikerjakan nggak boleh, tetapi nanti sifatnya yaitu tadi menambahkan. Tetapi kalau yang tidak lulus nanti sistemnya adalah mereplace nilai yang sebelumnya rendah menjadi jauh lebih tinggi. Begitu. Karena kalau yang sebelumnya rendah dan sifatnya hanya penambahan, biasanya kenaikannya tidak cukup signifikan begitu teman-teman, sehingga kebijakan saya terkait remedi adalah yaitu tadi replace nilai begitu ya. Tapi ya saya harap teman-teman 2020 yang di sini ya nggak perlu sampai remed gitu. Yang harus kalian aware adalah CPMK 1 ya teman-teman. CPMK 1 itu bobotnya 50%. Jadi agak sangat berpengaruh begitu, sangat berpengaruh terhadap
perhitungan nilai akhir teman-teman besok. Jadi saya harap kalian bisa lebih fokus untuk di CPMK 1, tetapi ya juga jangan terlena gitu ya dengan CPMK 2 dan 3 gitu. Oke, insya Allah seperti itu untuk silabus teman-teman. Nanti saya akan share silabusnya ke classroom kalian. Di kampus ini saya di kampus tuh lumayan cukup hujannya terus kayak pakai petir-petir gitu, jadi saya agak ngeri. Tadi di kampus juga sempat mati lampu soalnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebentar, tadi kayaknya ada chat. Teguh sudah masuk? Nggak apa-apa Rizky, nanti kalau Teguh belum masuk kita tunggu sampai presentasi. Udah Bu. Udah, oke. Banyak soalnya 62, saya kalau nyekrol. Barusan Bu, barusan masuk. Oke, kita masuk sebentar, mungkin cuma setengah jam aja ke materi pendahuluan teman-teman terkait dengan pengenalan bahan dan korosi, begitu. Baik, perkembangan ilmu bahan di sejarahnya, kalau kita bahas secara terminologi begitu ya teman-teman, ternyata perkembangannya lumayan cukup lama, lumayan cukup lama perkembangan teknologi material ini. Yang kita tahu bahwa di 5000 tahun 5000 sebelum Masehi ya, kita mengenal zaman batu, di mana di sana memang memanfaatkan bebatuan yang ada di alam untuk menjadi semua aplikasi untuk baik itu memasak, baik itu berburu dan lain sebagainya. Lalu ternyata untuk berkembangnya ilmu material ini dari zaman batu ke zaman perunggu itu lumayan cukup lama begitu, di 1500 butuh waktu 1500 kemudian begitu biar dia nanti masuk ke zaman perunggu. Di zaman perunggu ini sudah mulai dikenal banyak peralatan rumah tangga khususnya yang sudah tidak dari batu lagi, dia sudah dalam pakai kuningan, pakai perunggu, pakai perak dan lain sebagainya begitu ya. Nah, perak kemudian perunggu ini kan dia ditambang begitu teman-teman, jadi dia cukup dilebur, dicairkan begitu. Monggo Pak. Ini Mbak. Dicairkan kemudian kita cetak sedemikian rupa hingga dia nanti membentuk piring, gelas, cangkir dan lain sebagainya. Nah, kemudian 2500 selanjutnya ada masa sampai sekarang, begitu 2500 sampai sekarang kita masuk ke era besi, di mana semua aplikasi baik itu rumah tangga, baik itu industri, baik itu perkantoran, semuanya hampir dari besi begitu, Iron Age seperti untuk zaman-zaman besi. Jadi di sini stainless steel, turunan besi seperti besi tuang, seperti itu kita akan gunakan hingga kita masuk ke era milenial ini, kita sebut dengan era advanced material atau material maju teman-teman. Jadi karena memang besi ini suatu bahan yang tidak bisa terbarukan, jadi setelah dia tidak bisa terbarukan tapi bisa di recycle lebih itu ya. Karena dia tidak terbarukan, maka kebutuhan dia atau demand terhadap peralatan dari besi ini semakin meningkat sepanjang tahun. Bertambahnya tahun dia semakin bertambah begitu kan ya keinginan terhadap alat-alat rumah tangga yang dari besi, tetapi besi ini tidak bisa di-cover begitu, tidak bisa meng-cover supply-nya, sehingga terbentuklah beberapa material yang mendukung begitu, yang mendukung demand atau mendukung kebutuhan dari warga, dari suatu masyarakat untuk bisa mengaplikasikan suatu pekerjaan, walaupun bahan tersebut tidak dari besi. Itulah yang kita nanti bahas di
kuliah pilihan terkait dengan advance material lebih lanjutnya. Nanti di IPK kita akan menjelaskan lebih dari kulitnya aja gitu ya dia, secara luarnya aja begitu, secara kulit begitu. Nah, ternyata perkembangan teknologi bahan dari zaman batu hingga kemudian nanti zaman advance material, zaman sekarang ini, ternyata lumayan cukup signifikan perubahannya terhadap densitasnya, terhadap densitas dan terhadap kekuatan dari bahan tersebut, begitu teman-teman. Jadi kalau kita grafikkan gitu ya, hubungan antara perkembangan teknologi material dengan perkembangan kekuatan dari bahan tersebut ini semakin lama semakin meningkat. Jadi pada saat dulu zaman purba, semua manusia purba kan pakai bahan-bahan aplikasinya dengan batu. Batu itu udah densitasnya besar, begitu, densitasnya besar, tetapi kekuatannya juga besar sehingga kecil sekali, begitu, kecil sekali faedahnya. Jadi lebih banyak dia capeknya aja gitu kan ya, pakai apa namanya aplikasi tapak batu, tombak batu kayak gitu-gitu. Dia lebih cepat capek manusia purba itu. Tetapi kalau sekarang perkembangan zaman ini dengan perkembangan zaman, semua peralatan advance material atau bahan material maju ini dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan densitasnya. Jadi ringan aja pun dia kuat deh. Contohnya adalah nanomaterial. Jadi kalau nanomaterial kita berbicara dengan karbon, nanomaterial salah satunya adalah carbon fiber. Carbon fiber ini digunakan aplikasinya salah satunya adalah untuk bingkai pesawat terbang. Nah, bingkai pesawat terbang kan dia enteng ya, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar gitu. Jadi ternyata perkembangan teknologi material semakin kesini semakin efektif karena densitasnya kecil tetapi kekuatannya jauh lebih besar. Itulah kenapa perkembangan teknologi bahan ini perkembangannya agak sedikit lambat begitu teman-teman, karena memang teknik atau analisis terkait dengan sifat bahan yang baru ini memang selain yang pertama alatnya terbatas, kemudian perkembangannya juga dihalangi dengan keterbatasan supply demand terhadap kebutuhan alat itu sendiri begitu. Itulah kenapa agak gapnya lumayan cukup jauh ya, antara 1000 sampai 1500 kalau kita sudah nemukan bahan baru begitu. Itu sekelibat terkait dengan sejarah perkembangan ilmu material. Dan sekarang kalau sudah membahas tentang ilmu material, teman-teman, nanti kita tidak hanya membahas secara makronya saja. Misal, oh besi dia halus ya Bu, oh dia tajam ya Bu, nggak cuma seperti itu teman-teman. Nanti kita malah justru harus melihat tingkat ikatan, mulai dari ikatan kimianya, jadi tingkat atomiknya atau bahkan tingkat subatomiknya. Karena memang bahan ketiga nanti, logam, keramik, dan polimer ini kenapa bisa kita bedakan tiga hal ini? Karena mereka secara ikatan kimianya berbeda, teman-teman. Jadi logam memiliki ikatan kimia yang berbeda dibandingkan keramik, dibandingkan dengan polimer. Bedanya apa nanti kita akan bahas setelah slide ini. Jadi dari slide ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman kalau kita sudah berbicara terkait dengan mekanisme perkembangan ilmu bahan, kita betul-betul harus melihat tidak hanya dari sisi makroskopiknya saja, tetapi justru yang paling penting kita harus melihat dari tingkat atom atau tingkat subatomisnya. Karena itu tadi, sedikit kita modifikasi struktur bahan, bisa jadi ikatan kimianya juga berbeda. Nah, ikatan kimia berbeda bisa jadi akan menentukan akan mengubah juga begitu deh, sifat fisikanya, sifat mekanisnya, kemudian sifatnya terhadap suhu termalnya, sifat dia terhadap listrik, sifat elektriknya, dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi kita akan cek tingkatan atom dan subatomiknya. Oke. Nah, berdasarkan fase padatan untuk klasifikasi bahan teknik ini nanti kita bagi berdasarkan fase.
ada padat, cair, dan uap. Nah, kalau untuk bahan teknik, khusus untuk konstruksi, maka otomatis kita nanti lebih fokus kepada bahan fase padat, begitu ya. Nah, untuk bahan fase padat, teman-teman nanti secara struktur kimianya, begitu, saya lagi, struktur kimianya nanti kita akan bagi menjadi dua, yaitu anorganik dan organik. Masih ingat teman-teman yang udah ambil KO di semester 1, apa pengertian organik? Masih ada yang ingat apa pengertian organik, teman-teman? Lupa? Oke. Mungkin bahan yang dapat Dari didaur yang ulang, dari makhluk hidup, Bu. Bahan yang dapat didaur ulang. Secara Zat yang apa kandungan organik utamanya, ada kandungan apa gitu? Karbon sama hidro. Gimana? Karbon sama hidrogen. Ada kandungan Yang mengandung karbon. CHO. Iya, betul sekali. Jadi organik ini adalah bahan yang struktur komposisi penyusunnya itu terdiri dari karbon, C, N, nitrogen, O, oksigen, P, fosfor, H, hidrogen, begitu ya, CNOHP. Itu teman-teman yang kita masukkan ke klasifikasi organik. Nah, kalau anorganik adalah ya selainnya. Jadi yang ada di tabel periodik unsur itu yang ada di golongan 1A, 2A, 3A, golongan B itu adalah bahan-bahan anorganik karena tidak ada golongan C, H, O-nya. Jadi di dalam komposisi itu asal ada logamnya, jadi ada kandungan golongan 1A, 1A, 2A, 3A, golongan B, maka dia otomatis auto menjadi anorganik, begitu ya. Jadi kayak CaO, SiO, walaupun O-nya ada di situ, tetapi O di sini mewakili anorganik karena ada Si-nya. Ada silikon ya, golongan B-nya. Ada CaO, itu nanti juga termasuk anorganik karena kalsium di 2A gitu ya, di 2A. Nanti dia termasuk anorganik, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk itu tadi ada komposisi CHNOP, itu nanti untuk kayu-kayuan dan polimer. Karena kan polimer kan ada polietilen, polipropilen kan ya CH saja, begitu kita kalikan derajat polimerisasinya begitu. Lalu yang anorganik nanti ada logam dan keramik begitu. Jadi logam ya betul-betul kandungannya hanya logam, jadi ya Fe dengan Fe saja. Kemudian nanti keramik itu nanti masih ada ikatan struktur logam dan non logamnya. Oke, itu klasifikasinya yang akan kita bahas secara komprehensif besok mulai minggu depan, Dek. Yaitu logam, keramik, polimer, dan satu lagi nanti ada komposit. Oke, nah selain klasifikasi bahan dari fasenya, kita juga bisa melihat dari struktur ikatan kimianya. Struktur ikatan kimianya atau dari sisi morfologinya. Nah, kalau dari sisi morfologi, bahan itu nanti akan ada yang disebut dengan kristalin, ada yang kita sebut dengan amorf. Perbedaannya bisa teman-teman lihat di gambar begitu ya, bahwa secara perbedaannya hanya antara ikatan atom, antara satu ikatan atom dengan ikatan atom yang lain terhadap jarak ikatannya begitu. Kalau kristalin, jarak antara atom satu dengan atom yang lain itu teratur. Tetapi kalau amorf dia ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang begitu teman-teman. Jadi jarak ikatan antar atom satu dengan atom yang lain dia tidak beraturan. Kalau kristalin dia urut. Nah, kristalin sama amorf ini nanti secara morfologi akan mempengaruhi kekuatan bahan begitu. Jadi yang manakah yang paling kuat? Apakah kristalin, apakah amorf?
Jawabannya nanti adalah kristalin begitu ya. Karena kalau kuat berarti kan nanti berkaitan dengan gaya begitu ya, berkaitan dengan gaya yang diberikan atau gaya yang dikasih terhadap suatu bahan. Kalau bahan tersebut itu kristalin, maka sebaran gayanya akan rata sehingga profil kekuatannya akan jauh lebih tinggi. Tetapi kalau amorf, sebaran gayanya nggak rata begitu deh. Jadi di titik yang panjang nanti dia bisa menerima gaya dengan baik, tetapi di jarak yang lebih pendek dia tidak, sehingga nanti kecenderungan dia lebih ada degradasinya jauh lebih besar begitu. Itu perbedaan cukup signifikan di struktur fisikanya nanti kalau semisal bahan itu kristalin atau amorf. Oke, berkaitan tadi terkait dengan logam, keramik, dan polimer, ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa bahan itu nanti kita akan klasifikasikan terhadap perbedaan dia terhadap ikatan atomnya. Nah, kalau logam ini secara pengertian memang terdiri dari satu atau dua elemen logam. Jadi besi kita campurkan dengan aluminium, atau aluminium kita campurkan dengan tembaga, kemudian emas kita campurkan dengan aluminium, seperti itu ya. Jadi antara logam dengan logam. Kalau keramik, ini kita campurkan antara komponen logam dengan non-logam. Jadi semisal kaca itu kan SiO2, kaca silika itu kan SiO2. Komponen utama kimianya. Kemudian salah satu jenis keramik adalah semen. Semen itu adalah CaO gitu ya, CaO yang nanti kita campur dengan Fe2O3, kita campur dengan Al2O3 begitu. Jadi antara logam Ca dengan non-logamnya O, antara logam Al dengan non-logamnya O, jadi Al2O3 begitu teman-teman. Itu adalah keramik. Sedangkan untuk polimer adalah bahan-bahan yang terstruktur di dalamnya adalah komposisi-komposisi non-logam. Jadi kayak polimer PP, jadi kan polipropilen, jadi C3H8 begitu, C3H6 kayak gitu. Jadi ada C aja non-logam, H juga non-logam. Jadi antar non-logam dan non-logam begitu, teman-teman. Untuk perbedaan cukup signifikan antara logam, keramik, dan polimer. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira kalau menurut teman-teman, ikatan kimia yang ada di logam ikatan apa? Kalau ternyata struktur penyusunnya adalah sama-sama logam begitu. Ikatan kimia yang ada di dalamnya ini adalah ikatan apa aja? Dulu pas SMA, kalau saya dulu pas SMA kelas 2 mempelajari lebih lanjut soal ikatan kimia ya. Ikatan kimia itu ada berapa, Dik? Masih ingat gak? Ada berapa ikatan kimia yang kita pelajari pas pas di SMA kelas? Ikatan kovalen, Bu. Ada 3 jenis, Bu. 2 jenis, apa saja? Ikatan ion, ikatan logam, sama ikatan kovalen. Iya, betul. Ikatan logam, ion, dan kovalen. Nah, itu nanti yang menjawab jenis ikatan yang ada di logam, keramik, dan polimer, teman-teman. Sebentar ya. Duh. Oke. Baru aja jatuh nih. Semoga bisa. Oke, tadi kita punya jadi 3 jenis ikatan kimia seperti yang sudah disampaikan sama siapa tadi, Dik? Saya nggak kelihatan ini di sini. Ada logam, ada ion, kemudian ada kovalen ya.
Nah, ikatan logam, kemudian ikatan ion dan ikatan kovalen ini kalau dari sisi kekuatannya yang paling juara yang mana? Kalau dari sisi kekuatan, Kovalen, Bu. kovalen? Logam, Bu. Logam. Logam, Bu. Logam, Bu. Dari, dari sisi kekuatannya logam deh yang paling juara. Kemudian disusul ion, baru kovalen. Karena apa? Kalau logam kan, semisal Fe 2+. Antara Fe2+ dengan Fe2+ ini kan dia saling berikatan satu sama lain tanpa dia nggak ngasih ion positif di sini, Fe di sini juga nggak ngasih ion positif di sini, dia tidak seperti itu. Jadi kecenderungan Fe antar logam ini kan dia sudah stabil begitu ya, sehingga dia cukup mengikat aja, cukup mengikat tanpa membutuhkan adanya pertukaran ion antara satu komponen Fe dengan komponen Fe yang lain. Nah, tetapi kalau ion ini semisal FeO, jadi Fe kan punya mekanismenya ion kan dia punya 2+ ya, semisal dia 2+ karena FeO, dia punya dua kation yang bebas, O di sini, sedangkan O di sini dia punya 6 elektron valensi yang mana dia kalau mau stabil harus 8 kan begitu. Sehingga ion yang ada di Fe itu dikasihkan kan begitu, dikasihkan ke O, sehingga pada saat diikat dia nanti FeO seperti ini. Jadi kayak semisal Fe punya tali begitu, Fe punya tali, O-nya megang talinya Fe kan begitu. Jadi ikatannya seperti itu kuatnya. Tetapi kalau antara Fe dengan Fe ya sudah Fe-nya Fe1 punya tangan, Fe1 punya tangan, sehingga lebih dekat begitu di ikatan kimia secara jarak atomisnya itu antar Fe dengan Fe itu jarak ikatannya itu sangat dekat. Tetapi antara Fe dengan O di sini jaraknya jauh lebih renggang gitu ya, karena talinya kalau misal kita ilustrasikan talinya jauh lebih panjang begitu. Nah, kalau kovalen, contohnya kovalen C3H6 deh, C3H6. Bukan, C yang satu-satu aja. C4 ya, C4 deh yang gampang. C itu 4 ya, kalau H dia standarnya cukup 2 untuk stabil. Nah, ini kalau kovalen penggunaan bersama pasangan ion kan begitu. Jadi C punya tali, H juga punya tali, semuanya butuh pegangan sama tali itu begitu, sehingga kekuatannya dari sisi kekuatannya karena antar ion ini antar ion H dipakai dengan C, antara ionnya C dipakai dengan H, maka agak nggak begitu kuat begitu teman-teman. Jadi jarak ikatan antar C dan H ini dia memiliki kelemahan tersendiri. Itulah kenapa dari sisi kekuatan memang logam ini yang paling tinggi, yang paling juara 1. Nah, ini berkaitan begitu Dik. Ikatan logam ini terjadi di bahan konstruksi logam. Sedangkan untuk ion ini terjadi di bahan konstruksi keramik, sedangkan kalau kovalen ini ada di bahan konstruksi polimer. Begitu. Jadi dari sisi kekuatan memang nanti kita bahas di sifat mekanis ya, bahwa sifat logam itu nanti akan kecenderungannya memiliki nilai strength yang lebih tinggi atau nilai kekuatan yang paling tinggi dibandingkan keramik, dibandingkan polimer. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi sifat mekanis bahan. Tetapi sekali lagi, karena kita berbicara terkait dengan sifat bahan, yang mana memang tidak serta-merta bahan yang kita inginkan itu kuat aja begitu. Ada juga bahan yang
kita harus tahan terhadap korosi. Jadi logam itu kuat sih memang iya karena ikatannya logam, tetapi kekurangannya apa? Dia mudah terkena korosi begitu. Jadi pertimbangannya tidak hanya dari satu level sisi saja begitu deh untuk memilih jenis bahan teknik yang kita gunakan di salah satu alat proses yang mau kita rancang begitu. Nah, ini dari sini kita bisa ketahui ya bahwa untuk logam, bahan logam ini, ikatan kimia yang ada di dalamnya adalah ikatan logam. Kalau keramik seperti tadi kaca, kemudian semen, kemudian keramik ubin, ini nanti ikatan kimianya adalah ikatan ion. Sedangkan untuk polimer seperti di botol plastik, kemudian di kantong plastik itu nanti ikatannya adalah kovalen karena nanti secara sisi kekuatannya memang dari sisi ikatan logam itu jauh lebih kuat dibandingkan ion dibandingkan apalagi dengan kovalen begitu. Oke, kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi enggak ya? Bentar ya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan di sini, yang saya sampaikan baru aja begitu deh, bahwa kita mungkin memerlukan sifat kekuatan yang kayak logam gitu. Kita perlu bahan yang kuat kayak logam Bu, tetapi kita juga perlu bahan yang nggak gampang korosi kayak polimer gitu. Nah, kira-kira gimana ya Bu untuk memilih yang tepat bahannya begitu karena sekali lagi, polimer memang memiliki limitasi di kekuatan, tetapi polimer memiliki kekuatan di daya tahan dia terhadap listrik, kemudian daya tahan dia terhadap panas, kemudian dia tidak gampang korosif seperti itu, tetapi kalau logam dia memiliki kekuatan nilai plus untuk di kekuatan, kemudian di stresnya dan di hardness-nya, tetapi punya limitasi di gampang korosinya begitu deh. Jadi maksud saya di sini logam, keramik dan polimer ini memiliki nilai positif dan negatifnya masing-masing. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut pada saat sudah bahas ketiga kelompok ini ya. Nah, ketiga bahan ini karena punya positif dan negatifnya masing-masing ternyata seiring dengan perkembangan penelitian terkait dengan bahan, kita bisa kok mengcover atau mengendalikan sifat negatif dari suatu bahan tersebut dengan menambahkan bahan yang lain. Jadi seperti logam nih, logam kuat tetapi dia gampang retak, misal seperti itu. Enggak ding. Logam itu kuat tetapi dia gampang korosi. Nah, oleh sebab itu kita bisa tambahkan polimer begitu. Kita tambahkan sifat polimer yang tidak gampang korosi ke dalam struktur logam. Nah, penambahan antar struktur baik itu logam ke polimer, polimer ke keramik, keramik ke polimer begitu ya, atau keramik ke logam itu nanti ada satu bahan lagi yang nanti kita bahas setelah bahas 3 tadi yaitu adalah komposit. Jadi secara pengertian komposit ini intinya bahan baru begitu ya teman-teman yang merupakan campuran 2 atau lebih bahan individual yaitu bahan logam, keramik, polimer tadi yang tujuan utama untuk bikin komposit ini tadi adalah untuk mengkombinasikan sifat begitu ya, mengkombinasikan sifat yang tidak bisa ditampilkan oleh bahan jika dia digunakan secara tunggal begitu, digunakan secara sendirian. Begitu. Jadi harus gabungkan dengan bahan yang lain biar sifat atau karakteristiknya itu sesuai yang kita inginkan. Nah, komposit itu nanti kita akan singgung sedikit karena lumayan cukup banyak dan perkembangannya masih cukup pesat gitu deh kalau di ilmu bahan. Jadi saya akan kenalkan ke teman-teman apa saja jenis komposit. Kemudian sejauh ini aplikasinya sudah sampai sejauh mana begitu ya. Jadi ada 4 ya, tadi ada logam, polimer, keramik, dan komposit. Kemudian yang terakhir nanti adalah bahan maju atau advanced material. Nah di advanced material di IBK insya Allah nanti mungkin cukup memperkenalkan saja dan nanti mungkin lebih ke asesmen mandiri. Jadi nanti saya minta teman-teman untuk melihat begitu ya, melihat sampai sejauh mana perkembangan karena memang advance material sampai sekarang perkembangan penelitiannya masih sangat berjalan cukup
cukup signifikan begitu. Nanti teman-teman akan saya minta untuk ngecek kira-kira sampai sejauh mana perkembangan penelitian di advance material. Nah, untuk di advance material ini ada 4 kelompok utama kalau berdasarkan Kalister, teman-teman, dan memang sepertinya perkembangan penelitian pun juga sepakat dengan Kalister bahwa advance material dibagi menjadi 4 yang utama, yaitu biomaterial, kemudian nanomaterial, kemudian smart material, dan semikonduktor. Untuk pengertiannya dulu, di sini saya akan jelaskan pengertiannya dulu aja. Yang pertama adalah semikonduktor. Ini, pada saat besok kita membahas sifat elektrik bahan, teman-teman, sifat elektrik bahan itu nanti ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah konduktor dan yang satunya adalah isolator. Apa itu konduktor, teman-teman? Mengantarkan listrik. Ya, betul. Mengantarkan listrik. Bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Menghantarkan listrik, begitu ya. Zat yang mudah untuk menghantarkan listrik. Kok bisa menghantarkan listrik? Karena komposisi dari bahan tersebut itu punya elektron vakan atau bahasa sifat elektrik. Ada elektron vakannya atau kekopongan di, kalau misalnya kita ke describe di panjang atomnya ada kekopongan lapangan untuk elektron begitu. Jadi semakin lapang antar jarak satu elektron dengan elektron yang lain, maka semakin isolator bahannya begitu, teman-teman. Tetapi semakin dekat elektronnya, maka pada saat kita alirkan listrik dia semakin cepat, maka dia semakin konduktor begitu. Nah, di sisi lain ada suatu aplikasi, maksudnya suatu pesawat atau suatu peralatan yang membutuhkan, memang sih pengennya dialirkan listrik, tetapi nggak secepat itu juga, nggak secepat konduktor juga, dan nggak selambat isolator juga begitu. Nah, muncullah yang namanya semikonduktor begitu. Jadi semikonduktor ini adalah alat-alat khususnya di perlistrikan yang berfungsi untuk menghantarkan listrik, tetapi dengan jumlah yang bisa kita kontrol begitu, teman-teman, yang bisa kita kontrol, kita bisa hitung, kita bisa sesuaikan, kita bisa adjust aliran listriknya itu mau seberapa. Nah, karena sifat konduktor itu yang sering kita akan pakai adalah sifat logam, sedangkan isolator itu adalah paduan dari polimer atau keramik. Isolatornya cukup tinggi untuk keramik dan polimer, maka semikonduktor ini intinya kita campur, kita gabungkan antara logam dengan keramik atau logam dengan polimer, biar nanti pada saat diaplikasikan listrik yang dialirkan ke dalam semikonduktor itu kita bisa sesuaikan. Biasanya memang semikonduktor aplikasinya untuk IC di HP, kemudian IC di laptop, kemudian di berbagai macam peralatan elektronik lainnya. Begitu untuk semikonduktor, teman-teman. Mungkin kalau di Tekim nggak terlalu banyak ya penelitian yang ngarah banget di semikonduktor, karena memang lebih ke listriknya yang dicek. Kalau di Tekim nggak terlalu banyak, tapi kalau di Tekim lebih banyak yang di sini, yang biomaterial. Jadi biomaterial ini adalah bahan advance material atau bahan maju yang kemudian digunakan untuk melakukan substitusi fungsi dari body, jadi dari badan manusia begitu, teman-teman. Jadi kayak engsel, tempurung kaki. Jadi ada di kaki itu, duh ya Allah, namanya apa ya? Sepertinya istilahnya tempurung kaki. Nanti saya mohon direvisi kalau salah. Jadi antara paha atas dengan paha bawah kita itu kan dihubungkan dengan satu engsel kan ya, teman-teman. Satu engsel yang kemudian ada tempurung kakinya. Jadi di sini ada ototnya. Ada ini tulang-tulang, di sini ada ototnya kan gitu ya, teman-teman ya. Saya anggap aja kalian ngerti deh. Lutut. Terus habis itu kalau udah tua, teman-teman, jadi kalau masyarakat sudah menjelang 70 sampai 80, kecenderungan
daya gerak kaki ini akan menurun begitu, bahkan justru tidak berfungsi sama sekali karena osteoporosis, kekurangan kalsium dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ini harus diganti, tempurung kaki itu harus diganti dengan bahan dari keramik. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi biomaterial. Jadi biomaterial ini adalah bahan dari alam, bisa logam, bisa keramik, bisa polimer yang fungsinya nanti kita akan teliti fungsinya untuk menjadi implan di dalam tubuh. Begitu. Yang sering adalah mungkin kalau teman-teman pernah ada yang kecelakaan terus pernah patah tulang, ada per gitu ya. Per itu adalah salah satu biomaterial, teman-teman, karena material ini sudah diteliti, dia nggak bakalan ngaruh ke badan, tapi dia bisa mensubstitusi fungsi tulang dan sebagainya seperti itu. Jadi biomaterial ini salah satu bahan, salah satu cabang dari advanced material yang fungsinya adalah untuk mensubstitusi bagian-bagian tubuh yang rusak tadi, contohnya implan ruso, implan dengkul tadi begitu. Jadi cukup aplikatif untuk biomaterial, dan kebanyakan memang penelitian di biomaterial adalah di teknik kimia dan di teknologi kesehatan seperti kedokteran, farmasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah smart material. Kalau smart material ini contohnya adalah Pampers, popok bayi, gel, hidrogel, itu disebut dengan smart material. Kenapa kok disebut smart material? Karena sebelumnya kan gel itu belum ada, tetapi dia setelah diciptakan, setelah ditemukan, ternyata memiliki performa menyerap cairan yang jauh lebih banyak dibandingkan penampang gel itu sendiri, penampang hidrogel itu sendiri. Maka karena fungsinya cukup bagus dan smart begitu, disebut dengan smart material. Jadi smart material atau material cerdas itu kumpulan ya bahan-bahan baru yang mutakhir yang sedang dikembangkan, dan ternyata material ini cukup berpengaruh signifikan terhadap dari sisi lini apapun, dari sisi rumah tangga, industri, atau dari sisi yang lainnya, begitu teman-teman. Terus kelompok yang keempat, yang ini juga tekim banget, adalah kelas nanomaterial. Nah, untuk nanomaterial sebetulnya secara penelitian dia kita fokuskan kepada bentuk polimer, keramik, kemudian komposit yang sifatnya nano begitu. Jadi skala ukurannya sudah nano, teman-teman, 10⁻⁹ ke atas. 10⁻⁹, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11. Karena apa? Semakin ukurannya nano, maka luas permukaan partikelnya itu nanti akan semakin besar ya, Dik. Jadi diameternya kecil, maka otomatis kan luas permukaannya akan besar, sehingga menimbulkan atau dapat menciptakan suatu sistem dengan kekuatan bahan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Lagi pula juga di sisi lain, nanomaterial itu digunakan karena dia sifatnya nano, lebih cepat terserap ya di dalam tubuh. Jadi ada banyak aplikasi ya, salah satunya kalau di farmasi, obat ini kalau semisal sudah di teknologi nano, diserap ke tubuhnya jauh lebih rendah karena lebih cepat karena partikelnya diameternya kecil-kecil, jadi saat diabsorpsi dengan tubuh itu dia jauh lebih cepat dibandingkan obat yang skalanya masih mikro gitu ya, masih mono kayak gitu teman-teman. 4 ini karena sekali lagi advanced material masih banyak banget penelitiannya, maka di IPK mungkin tidak terlalu banyak yang saya akan share. Teman-teman akan kenal ini lebih jauh di mata kuliah pilihan besok kalau teman-teman berminat di situ begitu. Oke, insya Allah itu teman-teman, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke sifat-sifat yang berkaitan dengan logam, keramik dan polimer, yaitu di sini, sebentar. Ya, di sini kita akan bahas 1, 2, 3 sifat yang paling atas, yaitu sifat mekanik, sifat listrik atau elektrik, dan sifat termal bahan. Ini nanti banyak hitungnya, banyak rumusnya, tetapi cukup mudah. Jadi cuma teman-teman asal punya datanya, insya Allah bisa ngerjakan gitu.
Untuk sifat mekanik nanti kita akan mempelajari stress dan strain, kemudian modulus elastisitas bahan, kemudian fatigue, dan istilah-istilah terkait dengan sifat mekanik yang sering dipakai untuk industri material begitu. Nanti kita akan bahas insya Allah minggu depan terkait sifat mekanik, kemudian sifat, kalau misalnya masih ada waktu, kita langsung ke sifat elektrik, biar minggu depannya nanti thermal begitu. Oke, mungkin itu pengenalan dari saya. Jadi pada dasarnya besok pas IBK semester ini kita akan membahas lebih lanjut tentang logam, polimer, keramik, dan kawan-kawannya itu mulai dari kelompoknya, gimana cara buatnya, kemudian aplikasinya, begitu ya teman-teman. Nah, karena sifatnya teori, Dek, jadi mungkin akan lebih banyak saya akan kuliah asinkron begitu. Jadi karena kuliah asinkron, nanti saya akan share link YouTube yang berkaitan dengan materi yang akan kita diskusikan. Kemudian nanti teman-teman bisa simak pemaparan materi itu, nanti kita akan lanjut ke asesmen yang berkaitan dengan pemaparan materi. Jadi mungkin kalau untuk sinkron, kita akan pakai untuk perhitungan-perhitungan dan nanti review begitu ya, review soal atau review materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Insya Allah untuk minggu depan kita masih sinkron karena perhitungannya lumayan cukup banyak teman-teman untuk sifat mekanis bahan. Jadi insya Allah kita tetap masih Zoom untuk minggu depan, tetapi sepertinya untuk minggu keempat, 5, 6 kita sudah mulai asinkron begitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi saya harap dengan adanya asinkron teman-teman bisa jauh lebih menghemat kuota karena kan hanya streaming YouTube yang mana memang dari sisi kuota jauh lebih hemat dibandingkan kalau teman-teman langsung Zoom seperti ini. Begitu, Dek. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke presensi? Saya buka presensi dulu ya. Bu izin bertanya. Ya, Dek, silakan. Buat PowerPoint yang tadi itu bakal di-share di GC nggak ya, Bu? Untuk PPT, semua materi insya Allah saya akan share setelah selesai kuliah. Oke, Bu. Makasih. Dan ini saya recording juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin review materinya, karena mungkin ada pemaparan selain dari PPT, mungkin dari perkataan saya ingin direview, nanti teman-teman juga bisa lihat di YouTube kembali, begitu ya. Oke.